Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifan Gini. Kali ini aku mau berbagi pengalaman ketika aku lulus dari beasiswa unggulan. Agak tipsnya, kalian harus tahu dulu beasiswa unggulan itu apa. Beasiswa unggulan adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal B. Nah, beasiswa unggulan ini diprioritaskan bagi 3 kategori. Yang pertama, beasiswa unggulan untuk masyarakat berprestasi. Yang kedua, ada beasiswa unggulan untuk masyarakat 3T atau bagi kalian yang tinggal di daerah-daerah tertinggal. Nah, yang ketiga adalah beasiswa unggulan untuk pegawai Kemendikbud. Beasiswa ini tidak diperuntukkan bagi dosen ya, jadi bagi siapa saja yang ingin mendaftar beasiswa ini dipersilahkan. Dan beasiswa ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ada beberapa jurusan yang memang diprioritaskan oleh beasiswa unggulan seperti jurusan PAUD ya, pendidikan anak usia dini, kemudian PGSD, kemudian teknik informatika, pertanian, pariwisata dan sebagainya. Nanti kalian bisa cek info lengkapnya di sini. Oke. Namun, walaupun beasiswa unggulan memprioritaskan beberapa jurusan tertentu, tapi hal itu tidak memungkinkan bagi kalian yang jurusannya berbeda dari prioritas beasiswa unggulan, namun tetap mendapatkan beasiswa seperti aku. Aku jurusan di kuliahnya itu pendidikan IPS dan tidak terdaftar dalam list jurusan yang diprioritaskan oleh beasiswa unggulan. Seperti yang aku bilang tadi bahwa beasiswa unggulan ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu tahap administrasi atau berkas, kemudian yang kedua tahap wawancara. Di tahap administrasi atau berkas ini kalian bakal diharuskan atau wajib mengumpulkan yang namanya berkas-berkas yang telah ditetapkan oleh beasiswa unggulan. Di antaranya ada berkas rekomendasi dari dosen atau dari guru kalian. Persyaratan yang kedua itu kalian harus membuat proposal study. Apa sih Kak proposal study itu? Proposal study biasanya berisi tentang aktivitas atau rencana yang akan kalian jalankan selama kalian menempuh pendidikan di perguruan tinggi tertentu. Misalkan nih kalian semester 1 mau ngapain, semester 2 mau ngapain, sampai semester selanjutnya mau ngapain. Nah, kalian di sini harus merencanakan sedetail mungkin aktivitas yang akan kalian jalankan itu apa aja. Kemudian organisasi yang akan kalian ikuti apa aja. Jika kalian membuat proposal, kalian tuh harus membuat proposal yang unik bahwa diri kalian itu berbeda dari yang lain. Misalkan kalau misalkan orang lain tidak mengikuti organisasi A, maka kamu harus mengikuti organisasi A. Kemudian ketika kamu belajar dan ketika kamu melakukan studi, itu kamu akan melakukan kegiatan sosial apa yang berdampak pada masyarakat banyak. Karena beasiswa unggulan itu biasanya memprioritaskan anak-anak yang memang kreatif ya, kreatif dan berguna bagi masyarakat sekitar. Pastiin di proposal kalian tuh kalian sudah menuliskan rencana setelah studi kalian berakhir. Misalkan kalau saya sudah S1, saya akan melanjutkan ke S2. Kemudian saya akan melakukan penelitian ABCDE gitu. Nah, dalam penulisan proposal biasanya kalian harus menuliskan SKS atau sistem kredit per semester. Bagi mahasiswa baru yang belum tahu, SKS itu adalah mata pelajaran yang akan kalian ambil ketika kalian kuliah. Misalkan semester 1 kalian mau mengambil mata kuliah A, B, C, D, E sebanyak 24 SKS. Nah, itu sampai semester 8 kalian harus menuliskan SKS itu di proposal studi kalian. Proposal studi ini berlaku bagi siapa saja yang ingin mendaftar beasiswa unggulan. Jangan mentang-mentang kalian mahasiswa baru, kalian bilang ke BU, saya nggak bisa buat proposal Pak karena saya mahasiswa baru. Nah, itu nggak banget, itu nggak ada di kamus BU ya. Kemudian kalian harus punya sertifikat minimal tingkat kabupaten yang berlaku 3 tahun terakhir. Ini mutlak ya, ini nggak bisa diganggu gugat. Jadi kalian harus upload dan menyerahkan berkas bahwa kalian tuh benar-benar punya piagam minimal tingkat kabupaten. Soal ini nanti aku kasih tahu tipsnya gimana caranya agar kalian bisa mendapatkan piagam minimal tingkat nasional ya. Persyaratan selanjutnya, jika kalian adalah mahasiswa ongoing atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, maksimal itu semester 2 ya. Saat mendaftar itu IPK kalian minimal harus 3,25, gak boleh kurang. Kalau misalkan kurang, kalian gugur dalam mendaftar beasiswa unggulan. Setelah itu kalian harus membuat esai atau sebuah karangan ilmiah. Di esai beasiswa unggulan, kalian bukan membuat sebuah karya ilmiah berupa esai ya, tapi esai di beasiswa unggulan itu adalah esai yang menggambarkan diri kalian seperti apa, esai yang menggambarkan kalian tuh bagaimana,
esai yang menggambarkan kalian nanti mau ngapain di masa depan. Nah, esai dalam beasiswa unggulan itu sudah ditentukan temanya. Biasanya tema dari esai beasiswa unggulan ini dari tahun ke tahun sama aja. Nah, kalau nggak salah, aku generasi unggulan kebanggaan bangsa Indonesia. Dari judulnya aja kalian udah tahu banget bahwa kalian itu adalah generasi unggulan yang akan mengharumkan nama Indonesia di masa depan. Jadi pemerintah Indonesia nggak sayang-sayang dan nggak menghambur-hamburkan uang negara untuk membiayai pendidikan kalian, karena nantinya kalian akan mengharumkan nama Indonesia. Esai dari beasiswa unggulan ini menggambarkan diri kalian ya, tadi aku udah bilang. Nah, usahakan dalam penulisan esai kalian harus benar-benar jujur tentang diri kalian apa adanya. Jadi nggak boleh dibuat-buat, karena esai yang dibuat-buat nanti akan ketahuan ketika kalian lolos tahap 1 dan kalian menuju tahap 2 wawancara. Nanti kan di sana ditanyain tuh tentang diri kalian. Kalau kalian misalkan bikin esainya itu bohong, ya udah kebongkar semua dan kalian gugur dalam mengikuti beasiswa unggulan. Pokoknya jadi versi terbaik menurut diri kalian sendiri. Jangan dibuat-buat dan jangan pernah kalian membohongi pihak penyeleksi dari beasiswa unggulan. Karena jika kalian jujur apa adanya, jujur tentang kualitas diri kalian, pasti kalian melolos beasiswa unggulan tahap 1. Setelah kalian lulus tahap 1 di beasiswa unggulan nanti, kalian akan mengikuti tahap 2 atau tahap wawancara. Nah, setelah persyaratan-persyaratan yang aku sebutkan tadi, persyaratan umumnya sama saja dengan persyaratan beasiswa lain ya, kayak kartu tanda penduduk atau identitas, dan kalian gak boleh menerima beasiswa dari instansi lain, itu gak boleh. Jadi beasiswa unggulan ini hanya mengkhususkan bagi mahasiswa yang belum menerima beasiswa dari instansi manapun. Ada lagi pertanyaan yang masuk bahwa, Kak, berapa sih dana yang kakak dapatkan dari beasiswa unggulan ini? Aku nggak bisa ngasih tahu ya detailnya berapa, tapi yang jelas kalian itu dapat biaya buku, biaya tempat tinggal, kemudian biaya hidup, biaya semester, biaya lain-lain. Pokoknya semua biaya yang kalian butuhkan ketika kalian mengikuti studi atau ketika kalian menjalankan studi itu akan ditanggung oleh beasiswa unggulan. Dalam kesimpulannya, nggak ada kuliah yang mahal, nggak ada yang nggak bisa kuliah. Semuanya bisa kuliah asal kalian mau, kalian rela berjuang, kalian mau berusaha, kalian mau mencari beasiswa yang ada di Indonesia. Jangan lupa, beasiswa di Indonesia itu bukan beasiswa unggulan aja. Jadi kalau misalkan kalian nggak lolos beasiswa unggulan, kalian masih bisa mengikuti beasiswa lain seperti beasiswa etos, kemudian beasiswa Jarum, beasiswa BNI, pokoknya banyak banget ya, termasuk beasiswa bidik misi. Oke, itu saja dari aku, semoga bermanfaat. Nanti aku akan share ke kalian bagaimana caranya supaya kalian lolos di tahap wawancara beasiswa unggulan. Karena tahap wawancara itu adalah tahap yang menegangkan sekali ya. Waktu itu aku tahap wawancara hampir 1 jam loh. 1 jam itu wawancara doang. Jadi persiapkan diri kalian dari kali. Dengan persiapan yang matang, aku yakin kalian bisa tembus beasiswa unggulan. Walaupun banyak yang bilang bahwa beasiswa unggulan itu susah, di dunia ini nggak ada yang susah selama kita mau berusaha, ya enggak? Nah, jadi aku saran kepada kalian, jangan berhenti berdoa dan jangan berhenti berusaha. Teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Aku yakin info ini bakal berguna banget bagi kalian yang ingin mendapatkan beasiswa serta ingin kuliahnya gratis tanpa biaya. Aku benar-benar merasakan syukur yang amat dalam karena aku kuliah gak bayar sama sekali, bahkan aku yang dibayar loh sama pemerintah, aku yang dikasih uang, aku yang difasilitasi oleh pemerintah agar aku belajar dengan giat supaya nantinya aku menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.